Halo Bapak Ibu semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Saya Mona Lisa Kalalembang, Agency Director GPS United dan juga seorang Senior Estate Planner. Kali ini saya akan share ke Bapak Ibu mengenai Pro Anugrah. Saya share screen ya. Pro Anugrah Liquid Asset for Your Loved Ones. Seperti kita ketahui bersama, ketika seseorang hidup di dunia ini, tentu saja tidaklah ia hidup selamanya. Cepat atau lambat, ketika sudah tiba waktunya, dia akan berpulang ke surga. Masalahnya adalah ketika dia berpulang ke surga, harta dan hutang yang dimiliki tentu saja akan ditinggalkan dan jatuh pada pemilik yang baru, yaitu ahli waris. Kan nggak mungkin ya Bapak Ibu, rumahnya, apartemennya, rekening banknya, emasnya, semua dibawa masuk ke dalam liang kubur. Tentu saja tidak demikian ya. Jadi kalau seandainya ya yang hidup itu adalah Mr. X, kepemilikan itu atas nama dia semua ya, misalnya untuk rumah, rekening bank, apartemen dan sebagainya. Ketika dia tidak ada lagi di dunia ini alias dia berpulang ke surga, hartanya itu ya akan mencari pemilik yang baru ya, yaitu para ahli waris dia. Nah, proses untuk perpindahan harta atau transfer harta ini tentu saja tidaklah mudah. Akan melewati proses hukum, ya, akan melalui bahkan sampai dengan pengadilan. Biaya-biaya yang timbul itu tidak sedikit, banyak resiko-resiko yang terkandung di dalamnya. Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya harta seseorang itu apakah sama ya tingkat likuiditasnya ketika dia masih hidup ataupun setelah dia meninggal dunia. Kita cek satu persatu ya, Bapak Ibu. Misalnya saja Mr. X itu dia punya properti ya, apakah dalam bentuk rumah, tanah, apartemen, ruko, dan sebagainya. Nah, ketika masih hidup, properti itu tidak liquid. Maksudnya gimana? Maksudnya properti itu tidak mudah menjadi uang cash yang liquid langsung bisa digunakan. Dia butuh proses ya. Si properti itu butuh untuk dijual dulu. Nah, untuk dijual sesuai dengan harga yang diinginkan itu tidak mudah. Bisa butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Belum lagi ada biaya-biaya yang termasuk di dalamnya, misalnya untuk bayar biaya notaris ya dan biaya-biaya clearance aset lainnya. Itu kalau dia masih hidup. Bagaimana ketika dia sudah tidak ada lagi di dunia ini ya, misalnya si Mr. X sudah meninggal. Nah, ini lebih lagi tidak liquid si properti ini. Kenapa? Karena kita ketahui ya, sangat tidak mudah untuk sebuah aset tidak bergerak untuk pindah kepemilikan kepada pemilik yang baru ya. Ada di dalamnya seperti saya sebutkan aspek hukum, pajak ya dan kemudian resiko-resiko dan biaya-biaya yang ada di dalamnya ya. Nah, ketika si Mr. X ini sudah meninggal, itu akan jatuh kepada ahli waris. Nah, prosesnya aja sudah harus melalui proses hukum di mana ya harus ada surat penetapan waris oleh notaris ataupun pengadilan ya. Nah, setelah si ahli waris memiliki ini ya, mereka perlu untuk menjualnya. Nah, ini juga kan butuh waktu ya. Butuh waktu untuk sampai timbulnya surat penetapan waris, butuh waktu sampai dengan si properti ini bisa terjual, bisa berbulan-bulan bahkan bisa tahunan. Nah, yang menjadi masalah lagi adalah kepemilikan ya si aset properti ini kan tadi bukan satu orang ya, ada beberapa orang. Bagaimana kalau salah satu ahli waris ini tidak setuju properti ini dijual? Dia nggak mau tanda tangan. Wow, ini repot banget karena sampai kapanpun si properti ini tidak bisa dijual. Ya, sangat-sangat tidak liquid kalau satu orang yang tidak mau tanda tangan untuk si properti ini apa namanya tidak mau dijual ya. Nah, terus gimana dong? Nah, akhirnya kalau sudah sampai begini akan ada yang namanya gugatan karena kan para ahli waris yang lain nggak terima dong. Waduh, masa hak saya jadi dipersulit nih? Ya, akhirnya terjadi gugatan waris di pengadilan, terjadi sengketa waris dan akhirnya bisa berlarut-larut
makan waktu, energi habis, biaya sangat besar untuk bayar biaya lawyer ya. Nah, gimana kalau dengan rekening bank? Misalnya si Mr. X ini dia punya rekening bank ya, apakah tabungan, deposito ya atau SDB ya, safe deposit box di satu bank. Ketika dia hidup ya, dia adalah pemilik ya daripada rekening itu. Dia bisa ya untuk memindahkan, mentransfer, mengambil uang dan lain sebagainya dengan mudah. Tetapi ketika dia meninggal, ya semuanya itu berdasarkan undang-undang perbankan, semua harta dia ya, rekening dia, dana dia, uang dia yang ada di deposito, rekening bank, SDB itu langsung dibekukan oleh bank. Dan bank mensyaratkan untuk ahli waris ya kalau mereka mau mengklaim itu mereka harus datang membawa apa? Membawa dokumen surat penetapan waris notaris atau pengadilan, yang kedua membawa dokumen-dokumennya. Yang menjadi masalah adalah ketika si Mr. X ini masih hidup, ternyata dia orangnya tidak apik ya administrasinya. Dia tidak pernah memberitahu kepada ahli waris ya di mana saja rekening banknya, dia menyimpan sertifikat depositonya, ya SDB-nya ada di mana, dia tidak pernah kasih tahu. Nah, ini bagaimana nih? Nah, kalau kejadian seperti ini repot banget ya. Si ahli waris ini habis waktu dalam proses pencarian harta ya. Mereka nggak bisa klaim kalau mereka nggak punya surat penetapan waris dan nggak punya dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kepemilikan daripada harta itu adalah atas nama si pewaris ya. Nah, berikutnya adalah emas. Nah, emas ini ketika Mr. X ya pewaris masih hidup dia liquid ya, gampang untuk dijual, dibeli ya oleh si Mr. X. Tetapi bagaimana kalau dia meninggal? Selama eh, keberadaan si emas ini misalnya ada di rumah gitu ya, gampang diakses, itu gampang aja ya si ahli waris ini untuk menjual ya si emas ini. Menjadi masalah adalah rata-rata ya terutama di Indonesia orang akan menyimpan ya emasnya dia, perhiasannya dia itu biasanya di SDB ya, safe deposit box. Nah, tentu saja sama lagi ya. Ternyata ketika safe deposit box berhubungan lagi dengan bank, yaitu akan dibekukan oleh bank sampai bank menerima surat penetapan waris dan dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa memang benar kepemilikannya adalah pewaris dan memang benar mereka adalah ahli waris yang sah. Ini butuh waktu tentu saja ya dan butuh biaya serta energi ya. Bagaimana kalau misalnya Mr. X ini dia banyak investasi di surat berharga, misalnya ori ataupun saham. Ya sama juga sebenarnya mirip ya, ketika dia hidup ini gampang banget ya, dia jual beli saham ya, dia beli surat berharga Bank Indonesia dan sebagainya. Nah, tetapi ketika dia meninggal, nah apa yang terjadi nih dengan saham-saham ini? Yang terjadi adalah ketika ahli waris mau mencairkan, kembali lagi kan urusannya dengan bank gitu loh ya. Karena bank tidak akan biarkan ini tertransfer ya tanpa dokumen-dokumen resmi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, belum lagi kalau ternyata si ahli waris ini tidak punya capability ya untuk bagaimana mengatur si investasi ini. Ya mereka cepet-cepet aja mau cairkan sementara harga saham lagi jeblok. Akhirnya apa? Akhirnya rugi, ya kan? Seperti itu. Nah, gimana dengan polis asuransi jiwa? Polis asuransi jiwa, ya, ketika Mr. X ini masih hidup, dia memang berupa kontrak pertanggungan ya, polis asuransi jiwa yang belum bisa untuk menjadi uang cash ketika si pewarisnya Mr. X ini masih hidup. Tetapi ketika si pewaris Mr. X ini meninggal, otomatis dia akan cair ya dalam waktu yang singkat sekitar 10 sampai 14 hari. Ahli waris tidak perlu surat penetapan waris ya, tidak ada juga sengketa dan lain sebagainya. Mereka hanya cukup membawa akta kematian si Mr. X itu tadi dan juga bukti ya sesuai dengan polis bahwa mereka lah yang namanya tercantum di dalam polis tersebut, bahwa KTP atau keluarga ya kan. Nah, rekening bank langsung akan ditransfer oleh Prudential tentu saja dalam hal ini. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ternyata bahwa ya ketika seseorang sudah berpulang ke surga ya, semua asetnya dia ya, kita anggap aja kita masukin semua asetnya dia ke dalam satu koper ya. Ini tuh langsung kelok gitu ya, terkunci gitu, nggak bisa ya untuk dicairkan, nggak bisa untuk digunakan langsung otomatis ya. Ini harus dibuka dulu kuncinya, kopernya, kotak Pandoranya istilahnya gitu ya. Nah, untuk membuka ini ya itu butuh biaya, itu butuh proses hukum ya, butuh waktu. Nah, dengan cairnya
polis asuransi jiwa sebagai kunci untuk membuka ya. Kenapa sebagai kunci? Karena begitu seseorang meninggal, cairlah dana ya dari santunan polis asuransi jiwa. Dana inilah yang digunakan untuk mencairkan aset-aset yang lain atau selama menunggu ya pencairan aset-aset, penjualan aset-aset lain, ada dana liquid yang tersedia ya. Jadi kita bisa sebutkan ya polis asuransi jiwa penting banget ya karena keberadaannya dia sebagai aset yang paling liquid karena tidak butuh waktu lama menjadi uang cash ya, dan dia tidak perlu surat penetapan waris pengadilan ya, dia tidak dikenakan pajak, si santunan ini cair tanpa dikenakan pajak. Kemudian juga potensi gugatan waris ini kecil sekali karena dia bukan harta waris ya. Santunan polis asuransi jiwa bukan harta waris. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan harta waris adalah semua harta yang dimiliki oleh seseorang sebelum tanggal kematian dia. Ya, tetapi kan kalau santunan polis asuransi cair ketika dia sudah nggak ada, seperti itu ya. Dan kemudian juga dia tidak di set off dengan hutang. Jadi kalau misalnya nih si pewaris ini punya banyak hutang ya, dia ditagih-tagih oleh bank, oleh para kreditur lainnya, para kreditur ini tidak bisa membekukan ya untuk si polis ini, dia pasti otomatis cair gitu. Ya, dan benar-benar silent dalam jumlah besar aja langsung tertransfer kepada ahli waris sesuai dengan keinginan Mr. X. Jadi tidak ada lagi apa namanya kasak-kusuk ya, oh dia dapat ini, dapat itu gitu ya. Nggak ada kusuk-kusuk seperti itu karena dia silent langsung masuk ke rekening si ahli waris ya. Nah, coba kita bedah satu-satu sebenarnya apa sih pentingnya si polis asuransi jiwa. Ya, tadi saya udah sampaikan, penting banget ini adalah likuiditasnya. Ini yang paling penting ketika seseorang meninggal adalah likuiditas. Karena semua aset-aset dia yang lain itu tidak liquid ya, butuh proses, butuh waktu, butuh uang. Sedangkan untuk polis asuransi jiwa dengan dia cair ya, ini bisa untuk membiayai biaya hidup ya. Sementara aset-aset yang lain ini akan dijual, kah, dicairkan, dan sebagainya. Itu kan tetap butuh ya untuk biaya hidup, biaya makan, uang sekolah anak, dan biaya-biaya lainnya. Nah, dengan cairnya ini bisa untuk membayar ya, bahkan dengan harus bayar misalnya bayar lawyer ya misalnya dan lain sebagainya, itu dananya bisa diambil dari si cairnya polis santunan asuransi. Kemudian apalagi tadi saya sudah sebutkan bahwa si polis asuransi jiwa itu bukan termasuk dengan harta waris sehingga dia tidak dapat di set off dengan hutang pewaris. Seperti kita ketahui bersama ya, berdasarkan undang-undang yang berlaku Indonesia, ketika seseorang meninggal, ya itu kan KTP-nya langsung udah di-close ya. Ketika KTP-nya di-close, NPWP-nya juga di-close, itu langsung akan muncul tuh daftar hutang-hutang dia kemana aja. Misalnya dia hutang ke bank, dia hutang ke kreditur lain gitu ya, atau dia punya hutang pajak, itu akan muncul semuanya. Nanti dicek nih berapa besarnya hutang dia, berapa besarnya harta dia. Nah, ini harus dinetkan. Itu dulu yang didahulukan dibayar. Sehingga kalau misalnya hutang dia jauh lebih besar daripada aset, ahli waris bisa nggak untuk menolak? Bisa, karena hutang itu diwariskan. Jadi kalau misalnya ahli waris ngelihat, wow gede banget hutangnya, saya nggak mau deh, boleh mereka menolak waris. Berarti, tapi kan semuanya itu mereka nggak dapat apa-apa. Ya, nah, inilah pentingnya karena kalau misalnya si Mr. X ini tadi ya dia nggak punya si polis asuransi ini dan semuanya dibekukan, kreditur boleh nggak bermohon kepada pengadilan bahwa bekukan deh semua hartanya si Mr. X ini karena dia punya hutang banyak ke saya. Boleh dia bermohon dan kalau hakim mengabulkan ya itu nggak bisa diapa-apain itu hartanya dia karena lagi dalam proses hukum gitu ya. Makanya penting banget untuk si polis asuransi jiwa terutama bagi Bapak Ibu yang dalam hal ini punya perusahaan, punya investasi ya, punya hutang ya, apakah hutang usaha, hutang pajak dan hutang lainnya. Nah, cairnya polis asuransi jiwa ini ya memberikan perlindungan finansial ya. Jadi yang tadi saya sampaikan ya untuk biaya hidup, biaya listrik, bayar sekolah anak dan lain sebagainya ya. Kan kehidupan masih harus tetap berlanjut ya, dan juga untuk sarana mencapai impian untuk anak-anak kita terkasih ya. Kita pengen ketika kita hidup ya, kita bisa untuk membiayai mereka minimum sampai mereka mandiri lulus S1 atau S2.
Tapi yang namanya hidup kita nggak pernah tahu ya, ketika terjadi resiko itu, ya kita bisalah dari surga melihat satu kebanggaan tersendiri ya, bahwa anak kita bisa tetap mampu untuk mencapai impian mereka, bahkan bisa sampai kepada cucu-cucu. Nah, cairnya polis asuransi jiwa, ya ini juga sebagai dana liquid untuk membayar biaya pajak properti, pajak warisan luar negeri, biaya pencairan aset di luar negeri, dan seterusnya. Banyak orang Indonesia yang punya aset bukan hanya di Indonesia, tapi juga punya aset misalnya di Australia, di Singapura, di Malaysia, bahkan sampai di Amerika. Nah, ternyata hukum yang berlaku di negara-negara tersebut itu sangat beda ya dengan di Indonesia. Gimana nih kalau misalnya Mister X punya rumah di Australia, punya apartemen di Amerika, punya rekening di Singapura. Nah, ini tentu saja tidak murah ya. Dia harus bayar lawyer bagaimana untuk mencairkan nih aset-aset itu ya, karena kan nggak mungkin dibagi ya kalau masih berbentuk aset, apalagi kalau asetnya itu tidak bergerak ya. Mesti dijual dulu dan sebagainya baru kemudian bisa dibagi kepada ahli waris. Nah, proses ini tentu saja tidak murah ya dan juga tidak bisa cepat gitu dan butuh dana yang besar terutama bayar lawyer yang di luar negeri. Ketika dana punya pun ya sudah ada nih berhasil dijual nih mau dibawa masuk ke Indonesia, udah langsung dikenakan pajak final 35%. Jadi anggap aja misalnya berdasarkan kurs luar ya dikali dengan rupiah seperti itu, kurs rupiah anggaplah 10 miliar ya. 35%-nya itu udah langsung dipotong PPh final karena uang yang masuk ke Indonesia. Nah, belum lagi dengan misalnya seseorang dia punya banyak properti nih ya, misalnya dia punya properti ada 10, total propertinya dia nilainya itu 100 miliar. Nah, ini gimana nih? Nah, kan yang tadi saya sebutkan ya, tidak mungkin ketika dia masuk ke liang kubur itu semua propertinya ikut masuk juga ke liang kubur. Nah, ini akan mencari pemilik yang baru, tuan yang baru. Biaya peralihan ya, kepemilikan dari tuan yang lama menjadi tuan yang baru ya, itu ahli waris, ini dikenakan pajak namanya BPHTB. Berapa besarnya BPHTB? Antara 2,5 sampai 8%, termasuk di dalamnya itu adalah biaya untuk biaya notaris, biaya balik nama, dan segala macam. Jadi beda ya antara BPHTB dan biaya balik nama. BPHTB itu wajib. Kenapa? Itu kan terjadi proses perpindahan ya. Jadi sebelum si aset-aset itu pun dijual, itu kan harus ada pemiliknya dong. Nah, pemilik yang baru ini dikenakan BPHTB. Apakah nanti setelah berpindah ya misalnya ke namanya ahli waris dan kemudian ahli waris menjual lagi, nah baru kemudian terjadi bea balik nama kepada pembeli. Jadi bedakan ya antara BPHTB dan bea balik nama. Belum lagi bayar notaris untuk akta-akta yang lain dan ini tidak murah. Dengan cairnya santunan polis asuransi jiwa bisa mengcover semua biaya-biaya ini. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata ya si Bapak X ini dia punya satu rumah yang gede banget ya di lokasi yang premium misalnya ya di Jakarta, ya di daerah Menteng ya. Bapak X ini meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak. Nah, ternyata eee, anaknya ini butuh modal yang gede. Wah, ini luar biasa nih rumah di Menteng. Mereka ingin jual gitu loh ya, si anak ini misalnya A dan B. Tetapi ibunya nggak mau karena dia udah nyaman banget di rumah itu, dia udah puluhan tahun ya, tetangga-tetangganya udah kenal dekat, dia gampang ke mana-mana. Dia nggak mau dijual gitu, sampai kapan pun dia tidak mau tanda tangan. Nah, ini repot banget. Sehingga anak-anak yang lain juga nggak mau dong ya, itu kan ada hak mereka di rumah tersebut. Nah, itulah dia bisa terjadi namanya sengketa waris. Gugatan waris butuh biaya yang sangat besar dan energi habis ya berperkara di pengadilan. Nah, gimana nih caranya ya? Nah, oleh karena ini Mister X bisa saja ya dia mengatur nih di dalam satu estate planning, dalam satu akta wasiat, misalnya rumah itu dia peruntukan untuk istrinya ya, tetapi untuk anaknya ini dia berikan dalam bentuk polis asuransi jiwa yang pastinya cair dong ketika dia meninggal. Si A dia berikan satu polis asuransi jiwa otomatis cair misalnya nilainya sama nih dengan rumah misalnya 20 miliar ya contoh, si B juga demikian. Nah, jadi kan nanti nggak ada gugatan, masing-masing udah dapatkan bagiannya. Atau misalnya dalam hukum waris Islam ya, seorang istri yang punya anak itu hanya dapat bagian 1/8. Nah, gimana nih caranya sehingga cinta kasih suaminya bisa tetap dia berikan kepada istrinya, ya kan? Nah, karena kan dia juga tetap harus menghormati kan dengan ahli waris yang lain. Nah, salah satu cara adalah dengan punya polis Pru Anugrah karena ini adalah polis asuransi tradisional syariah
itu adalah hadiah terbaik kepada istrinya dia, ya. Jadi dia udah istrinya nggak pusing lagi. Ya terserah deh kalian mau jual rumah atau gimana gitu ya. Saya udah dapat dari si suami misalnya gitu. Atau dia tinggal di situ, anak-anak yang lain semuanya udah dapat dari cairnya polis santunan Pru Anugrah, ya. Nah, cairnya polis asuransi ini juga dapat melindungi bisnis keluarga. Ya, kita ketahui bersama ya, banyak pengusaha ketika mereka hidup, mereka yang menguasai semua bisnisnya. Ya, anaknya, istrinya nggak tahu apa-apa. Nah, yang jadi masalah ketika dia meninggal, apalagi meninggal tiba-tiba, dia belum melakukan yang namanya proses transfer ya kepada ahli warisnya dia, kepada anak-anaknya dia, transfer bisnis lah istilahnya gitu ya. Succession plan dia belum melakukan itu. Nah ini repot banget nih. Ya anaknya nggak ngerti apa-apa gitu loh. Bisa saja nanti ya mereka akan ditipu lah segala rupa ya kan. Nah oleh karena itu dengan adanya polis asuransi jiwa yang cair, mereka akan bayar ya satu konsultan manajemen dari uang itu sehingga akan diatur dengan baik. Jadi proses succession plan-nya ya perpindahan bisnis ini kepada ahli waris, kepada siapa yang mereka tunjuk nanti si keluarga akan berembuk ya. Siapa yang mereka akan percayakan untuk apa untuk bidang manajemen dari perusahaan itu akan smooth ya. Butuh dana yang besar nggak butuh banget. Nah, bisa didapatkan dari cairnya polis asuransi jiwa. Caranya polis asuransi jiwa bisa juga digunakan untuk charity ya. Misalnya dia mau ngasih kepada gereja atau untuk bangun masjid, dia mau bikin rumah jompo ya, rumah apa namanya yatim piatu boleh nggak boleh banget gitu ya. Jadi semua yang lain udah terbagi, ini khususnya untuk charity. Atau misalnya saja ternyata si pewaris ini, si Mister X ini dia punya anak atau cucu berkebutuhan khusus ya. Misalnya mereka cacat gitu ya, mereka tergantung hidupnya dari orang lain. Nah, dari mana nih si anak-anak ini, si cucu-cucu ini hidup? Kalau misalnya Mister X masih hidup kan dia yang membiayai. Setelah dia nggak ada siapa? Dengan cairnya polis asuransi jiwa, itu dia udah khususkan untuk anak-anak atau cucunya dia yang berkebutuhan khusus ya. Nah, jadi kesimpulannya ya dari semua yang kita lihat itu berarti banyak banget problem ya, banyak banget problem yang bisa ya solusinya adalah salah satu solusinya adalah dengan cairnya ya polis asuransi jiwa. Nah, sekarang kan banyak pilihan nih. Polis asuransi jiwa mana nih yang saya akan pilih ya. Nah, ada nggak sih polis asuransi jiwa ya yang bayarnya itu singkat? Saya nggak mau bayar lama-lama, saya nggak mau bayar seumur hidup. Saya hanya bayar setor 5 kali atau 10 kali aja. Tetapi ketika saya selesai store, udah saya nggak usah pusing, ya begitu saya meninggal semuanya cair. Ada nggak? Ada ya. Ada nggak produk asuransi jiwa jika nih kan kita nggak pernah tahu hidup ya, resiko kita nggak pernah tahu. Selama dalam masa setoran premi itu apakah 5 kali atau 10 kali ternyata resiko datang karena sakit kronis ya. Saya nggak mampu lagi kerja secara normal gitu loh ya, kena stroke atau kena cancer, gagal ginjal ya. Gimana nih? Nah, Prudential punya solusinya, yaitu klien tidak perlu lagi bayar premi alias bebas ya, bebas bayar premi, tetapi semua manfaat ya, uang pertanggungan akan tetap mereka bayar, bahkan juga nanti apa yang disetor ya si klien ini tadi mereka akan juga kembalikan seperti itu. Ada nggak sih produk polis asuransi jiwa di mana setoran premi telah dicairkan, tapi santunan uang pertanggungan jalan terus ya? Prudential baru saja launching Pro Anugrah ya dengan banyak sekali manfaat yang luar biasa. Cukup titip dana ya dengan masa tertentu ya setelah jatuh tempo ya masanya jatuh tempo sudah bisa dicairkan itu namanya dana mapan ya. Boleh ditarik semua ya sampai dengan 100% apa yang disetorkan ya sudah ambil dong duitnya apa di store itu. Tetapi semua manfaat ya aset miliaran tetap cair ya seolah-olah dapat aset liquid miliaran secara gratis ya. Ada nggak produk polis asuransi jiwa jika si Mister X klien ini meninggal, ya ahli waris dapatnya berlipat kali ganda kalau meninggalnya karena kecelakaan ya, apakah di kecelakaannya di bukan musim liburan, kalau musim liburan misalnya musim lebaran atau lagi umroh itu jauh lebih besar sampai 350% cairnya. Ada nggak? Ada ya. Jawabannya adalah produk Pru Anugrah dari Prudential ya.
Dengan produk Pru Anugrah, ini adalah asuransi tradisional syariah, ya, memberikan kesempatan kepada semua orang, apakah muslim, apakah non muslim, ya, memberikan terbaik, ya, yang terbaik kepada orang-orang yang mereka kasihi, apakah anak-anak, pasangan, orang tua, bahkan sampai dengan nilainya bisa nilai preminya, ya, apa yang dia berikan itu bisa free of charge alias gratis, ya. Bagaimana caranya? Cukup titip dana aja di Prudential selama 25 tahun atau sampai dengan usia 60 tahun, mana yang paling akhir nih, ya. Setelah itu dananya bisa ditarik kembali sampai dengan 100%, tetapi manfaat tetap dapat dirasakan, ahli waris tetap dapatkan santunan polis asuransi jiwa yang liquid untuk kegunaan seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kita lihat, ya, ini adalah benefit-benefit dari Pru Anugrah. Bayarnya nggak usah lama-lama, ya. Pru Anugrah adalah polis asuransi tradisional, bukan unit link syariah. Bayarnya cukup 5 kali atau 10 kali saja. Masa asuransinya itu di cover sampai 120 tahun. Wow, panjang banget, ya. Seperti itu. Cukup titip dana 25 tahun saja atau sampai dengan usia 60, mana yang paling akhir. Jadi kalau dia umur 35 tahun, ya, itu di bawah 35 tahun nanti cairnya di usia 60. Tetapi di atas usia 35 tahun ketika dia masuk untuk punya Pro Anugrah, masuk polis gitu, ya. Itu nanti cairnya 25 tahun kemudian dia bisa tarik sampai dengan 100%, dan polis masih berlaku sampai usianya dia jika meninggal, ya, sebelum usia 120 tahun. Nah, manfaatnya berikutnya adalah 90 hari setelah polis issued ternyata dia kurang beruntung, ya. Terdiagnosa sakit kronis, misalnya kena stroke lah atau kena serangan jantung lah, kanker, ya. Udah langsung stop bayar, tidak usah bayar premi lagi. Mestinya kan store-nya 5 kali atau 10 kali, ya, seperti itu. Cukup 1 kali saja bayar, ya, misalnya dia bayar tahunan, ya, tetapi semua manfaat bisa tetap dia dapatkan, yaitu cairnya santunan polis asuransi jiwa. Bahkan ketika dana mapan pun, ya, sudah jatuh tempo nih, dia masih hidup nih, boleh dia dapatkan kembali apa yang dia setor, ya. Kalau meninggal karena kecelakaan, ya, apalagi dalam periode musim liburan, ya, musim liburan ini dalam arti ini rata-rata untuk musim liburan nasional Indonesia itu adalah Lebaran, ya, ataupun lagi ibadah misalnya umroh, ya, itu akan cair sampai dengan 350%. Kalau misalnya dia meninggal nih sebelum dana mapannya cair, gimana nih? Yang dia akan dapatkan jauh lebih besar dibanding dengan setelah dana mapannya cair. Jadi fair enough, ya. Kalau misalnya nih dia umur panjang, dia boleh nikmati dulu nih dana mapannya, Prudential tetap akan bayar juga kepada ahli waris. Tetapi kalau misalnya dia meninggal lebih cepat, ya, artinya sebelum dana mapannya itu cair, yang dia dapatkan jauh lebih besar, ya. Bukan dia sih sebenarnya, ahli waris yang dapatkan jauh lebih besar karena kan dia pasti udah pulang ke surga, ya. Nah, Prudential dengan Pro Anugrah juga memberikan nih, ya, diskon premi hingga 50%, luar biasa, ya. Jadi semakin besar nilai, ya, Pro Anugrah yang Anda inginkan santunannya itu jika di atas 5 miliar itu diskon premi sampai dengan 50%. Nah, luar biasa, ya. Masih ada lagi nih bonus tambahan namanya surplus sharing, ya, surplus underwriting, ya. Artinya apa? Jika pendapatan premi dalam tahun tersebut, ya, total pembayaran premi dari semua apa namanya, dari semua pemilik polis, ya, itu jauh lebih besar daripada klaim yang ada di tahun tersebut, maka ada namanya surplus underwriting, dan semua pemegang polis syariah yang tidak ada klaim di tahun tersebut bisa mendapatkan bagian, ya. Kemudian ada pilihan wakaf juga kalau misalnya mau langsung diwakafkan, ya, si Pro Anugrah ini. Ini adalah contoh, ya, klien dalam hal ini Bapak Mahesa, ya. Ini saya buatin proposalnya dalam 2 bagian, ya. Ada yang masa bayarnya 10 kali dalam 10 tahun, ada 5 kali dalam 5 tahun. Saya bacakan aja bagaimana cara membaca si tabel ini, ya. Nanti yang lain tuh sama berlakunya, ya. Angkanya ada beda-beda, ya. Oke, kalau misalnya nih dalam hal ini Bapak Mahesa, ya, ulang tahun berikutnya itu adalah 48 tahun, ya, usianya, ya. Ulang tahun berikutnya 48 tahun, berarti kalau ditambah 25 berarti dana mapannya itu sampai dengan usia 73 tahun. Jadi titip dana di Prudential sampai dengan usia 73 tahun. Nah, berapa besarnya premi? Besarnya premi itu, ya,
dibanding dengan manfaat yang akan didapatkan jauh-jauh lebih kecil ya. Bayarnya itu cukup ya 158 juta saja bayar 10 kali. Berarti kalau bayar 10 kali totalnya itu adalah setornya 1,58 miliar ya. Untuk uang pertanggungan 5 miliar ya. Berarti cuma berapa persennya tuh ya? Cuma setor 1,58 yang akan diperoleh. Totalnya nanti adalah 5 miliar ya. Nah, akan di-cover sampai dengan 120 tahun. Nah, nanti kita lihat nih prudensial itu akan beda-bedain dia meninggal karena apa. Dia meninggal karena penyebab biasa ya, meninggal karena tidur kah atau karena penyakit atau karena kecelakaan. Dan kecelakaannya itu apakah di musim liburan atau ya musim biasa gitu, bukan musim libur lebaran ya. Nah, coba kita lihat. Jadi prudensial dia membagi nih, dia meninggalnya kapan nih? Tadi kita udah lihat ya, dana usia mapannya ini artinya setoran ini nggak bisa dikutak-atik nih ya sebelum dana usia mapan ini cair. Artinya sampai dengan usia 73 tahun ya, 25 tahun ya. Karena dalam hal ini sudah di atas Bapak Mahesa waktu masuk sudah di atas usia 35 tahun ya. Nah, kalau dia misalnya terjadi resiko ya si nasabah ini sebelum dana mapan itu cair ya, yang akan cari itu 5 miliar ya, seperti yang memang dia sudah plan dia berikan kepada ahli warisnya ya. Tetapi kalau misalnya ya alhamdulillah ya ternyata umur panjang lewat nih daripada usia mapan 73 tahun meninggalnya, berapa yang ahli waris terima? Yang ahli waris terima adalah 3 miliar 350 juta. Kenapa? Karena dana mapannya sudah dicairkan duluan kepada nasabah ketika dia berumur 73 tahun. Jadi fair dong ya. Artinya si nasabah sudah juga bisa menikmati apa yang disetor tadi, tapi ahli warisnya juga tetap dapatkan santunannya ya. Kalau misalnya meninggalnya karena kecelakaan, karena meninggal karena kecelakaan sebelum nasabah ini usia 70 tahun ya, nah itu dapat tambahan maksimum sampai dengan 2 miliar. Makanya dapatnya 7 miliar ya kalau dia meninggalnya sebelum usia 70 tahun gitu ya. Nah, tetapi kalau setelah dana mapannya dibayarkan kan kalau dana mapan dibayarkan ini udah usia 73 udah lewat dong 70 tahun. Berarti dia udah nggak dapat lagi. Dianggap sama seperti meninggal biasa, ahli waris terimanya 3 miliar 350 juta. Demikian juga kalau meninggal karena kecelakaan di musim liburan ya, musim lebaran atau lagi ibadah umroh ya, yang dapatnya itu jauh lebih besar lagi ya, sampai dengan tambahannya aja 200% ya maksimumnya 2 miliar ya, maksimum 2 miliar berarti tadi ya sama 7 miliar ya kalau misalnya meninggalnya sebelum usia 70 tahun gitu ya dan sebelum dana mapan dibayarkan. Nah, tetapi kalau udah dibayarkan kan udah lewat masa usia 70 tahun ya. Karena dana mapan kan cair di usia 73. Nah, dia akan ahli waris tetap dapat gak? Tetap dapat sebesar 3 miliar 350 juta ya. Nah, kalau terjadi resiko nih dalam masa 10 kali bayar ini, baru satu kali bayar ternyata yaitu tadi ya dalam waktu 90 hari ternyata sesak dada nih ya. Ternyata dokter bilang waduh ini udah serangan jantung dan masuk kriteria sakit kronis atau tiba-tiba dokter bilang waduh ini udah kanker ya. Kanker misalnya kanker payudara kah kalau wanita ya atau kanker paru kah kalau pria dan lain sebagainya ya itu udah langsung stop bayar premi ya ternyata nanti si ahli waris tetap dapat nggak tetap dapat bahkan si pemilik dana mapan ini yaitu nanti si Mister X-nya yaitu nasabah kalau misal Tuhan kasih dia umur panjang dia tetap bisa nikmati nggak dia tetap bisa nikmati apa yang dia sudah setorkan tadi ya. Nah, kemudian lagi nanti ya di usia mapan ini ya dari usia dia masuk ditambah 25 tahun kalau dia usia 3 di atas 35 ya. Atau kalau di bawah 35 berarti di usia 60 cairlah otomatis si dana mapan ini sampai dengan 100%. Tergantung usia masuknya dia nanti berapa ya. Nah, ternyata luar biasanya kalau meninggal ya yang cair itu bukan hanya santunan, tapi Prudential kasih lagi namanya bonus nilai tunai. Nah, bonus nilai tunai ini tergantung namanya juga bonus ya. Apakah nanti waktu dia meninggal itu ya di tahun keberapa nih, di usia berapa nih dia meninggal? Nilainya kan pasti beda-beda ya. Nah, nanti Prudential akan memberikan informasi nih, tapi ini adalah estimasinya ya. Kita coba lihat. Kalau misalnya dia meninggal di usia 65 tahun ya, itu bisa tambahan bonus ya, itu dapat 1 miliar sampai 1,3 miliar ya. Kalau di usia 70 tahun meninggal 1,2 miliar sampai 1,6. Tapi kalau di usia 85 makin kecil. Kenapa? Karena dana ininya dia udah cair ya, dana mapan dia udah cair, tapi kan dia juga tetap dapat manfaat ya nanti untuk ahli warisnya dia. Jadi jauh lebih kecil gitu. Kalau si
dana mapan ini sudah cair, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, masih ada lagi tambahan bonus, yaitu surplus underwriting jika dalam tahun tersebut ya total premi yang masuk jauh lebih besar ya daripada klaim yang ada di tahun tersebut ya. Nah, kalau kita mau lihat ya, kan biasanya kita hitung ya berapa sih sebenarnya apa yang saya dapatkan gitu dari apa yang saya setor. Ya, kalau dia meninggal biasa sebelum dana mapan dibayarkan ya, total apa yang dia terima ya dibanding dengan apa yang dibayarkan itu 316%, luar biasa ya, 3 kali lipat ya. Seperti itu gitu. Jadi ahli waris akan terima ya kalau misalnya sebelum dana mapan itu 316%, tapi setelah dana mapan dibayarkan pun masih dapat jauh lebih gede 300% ya kalau dia dengan UP santunan yang ingin dicairkan itu 5 miliar. Tapi kalau 1,5 miliar ya itu kita bisa lihat nanti persentasenya gitu ya. Nah, jadi kita bisa sebut dengan Pru Anugrah ini luar biasa ya, sama seperti kita beli aset buy one gitu ya, get three gitu ya. Jadi beli satu dapatnya bukan satu, tapi buy one get three gitu ya. Nah, ini untuk Pro Anugerah kalau bayar 10 kali. Kalau bayar 5 kali gimana? Nah, cara baca tabelnya seperti yang saya sebutkan tadi, tapi karena ini bayarnya 5 kali, tentu saja setoran per tahun jauh lebih tinggi dong, tetapi masanya jauh lebih singkat gitu. Nah, dia juga tetap akan sesuaikan dong berapa yang disetor, itu juga nanti yang akan diterima di dana mapan ya, ketika dia umur panjang gitu ya, setelah 25 tahun kalau masuknya setelah usia 35 tahun ya, seperti cara baca apa namanya tabelnya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi rekomendasi kami adalah kalau misalnya nasabah nih ya, saya nanti ketika pensiun umur 55, saya udah nggak mau pusing lagi, saya tinggal menikmati hidup aja, saya udah nggak mau lagi ada tanggungan-tanggungan ya, pembayaran-pembayaran premi dan sebagainya ya. Nah, dalam hal ini ya, kalau misalnya dilihat ya usia pensiun itu berapa? Misalnya 55 tahun ya. Wah, kalau seandainya saat ini usia 48 ya, kalau mau bayar 10 kali berarti kan sampai dengan usia 58. Oh, saya nggak mau. Kalau begitu ambil pembayaran premi yang masa bayarnya hanya 5 kali. Tapi kalau kita misalnya optimis ya, bisalah saya usia 55 masih muda banget, saya masih mau kerja, saya masih mau bisnis dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, saya mau ambil yang masa bayarnya 10 kali karena lebih ringan per tahunnya gitu ya, maka boleh ambil yang 10 kali store. Bapak Ibu don't worry, jangan khawatir ya, tidak akan ada duitnya yang hilang karena kalaupun diambil 10 kali ya, setoran per tahunnya kan akan sedikit lebih murah ya gitu dibanding yang 5 kali, tapi kan masanya jauh lebih panjang. Nah, apa yang disetor itulah nanti yang bisa dicairkan ya sampai dengan 100% untuk pencairan si dana mapan. Dan juga nggak usah khawatir ya ketika terjadi resiko yang sebenarnya kita paling takutkan itu adalah terjadi resiko sakit kronis ya ketika dalam masa pembayaran setoran premi titipan dana itu ya, premi untuk Pro Anugerah ini. Nah, kalau itu terjadi, Prudential ya sudah membebaskan premi, jadi tidak usah setor lagi. Ya, nah, jadi Bapak Ibu kapan lagi kita bisa menabung untuk dana pensiun, tapi sekaligus ya kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi, aset liquid dengan nilai miliaran dengan gratis. Karena kan apa yang kita store udah kita bisa tarik kembali ya. Kalaupun seandainya kita ternyata berpulang sebelum dana mapan itu cair, don't worry. Kita sudah nikmati semuanya, tetapi dari harta lain ya, tetapi anak-anak juga tetap dapatkan ya dengan nilai yang sangat besar. Nah, khusus nih ya. Nah, karena saya buat video ini sekarang ini lagi ada promo nih. Nah, tergantung nih nanti kapan nih Bapak Ibu mendengarkan video ini ya, karena promo ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2023 ya. Ini ada program cashback-nya. Kalau nasabah membayar preminya tahunan dan secara auto debit ya, apakah auto debit kartu kredit ataukah auto debit rekening bank, ya jika premi tahunannya lebih setorannya ya lebih besar daripada 25 juta per tahun, maka akan dapat bonus cashback ya. Prudential akan transfer kembali ke rekening si nasabah atau dia debitkan kembali ke kartu kreditnya nasabah sebesar ya berapa 1 bulan premi ya berapa yang di store itu dibagi 12 yaitu akan disetorkan kembali ke nasabah dan ini berlaku sampai dengan 31 Agustus. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan video ini setelah tanggal itu ya nanti kita diskusikan lagi apakah ada ya promo-promo yang lain. Oke, Bapak Ibu demikian yang saya sampaikan. Salam.